Ini alhamdulillah kita manfaatkan bisa bersilaturahmi dengan presiden klub dan beberapa jajaran manajemen. Di kemudian hari kita akan sesering mungkin mengadakan kegiatan yang bisa mempertemukan dengan rekan-rekan media. Kita kasih tepuk tangan kepada presiden klub yang memberikan dedikasinya untuk rekan-rekan media. Terus yang kedua, hari ini juga setelah hadir presiden klub menyempatkan waktu. Ini tadi malah datang duluan. Kami kita sungkan ya Mas Ina, datang duluan karena tadi pukul 10.17 masih menjadi pembicara di Istana Negara mewakili kalangan milenial muda untuk merepresentasikan, memberikan semangat motivasi bahwa anak-anak muda harus bangkit. Kasih tepuk tangan lagi. Jadi tadi memberikan semangat kepada lebih ke 30.000 pengunjung Zoom saat menjelang Mas ya, menjelang detik-detik proklamasi tadi ya. Tapi tadi setelah selesai upacara proklamasi langsung datang ke sini untuk bertemu dengan rekan-rekan media. Hadir Presiden Klub dan Ibu Presiden. Terima kasih Ibu Presiden Arema yang menyempatkan hadir. Kemarin juga memberikan motivasi. Akhirnya juga kegeret bahasanya gitu. Dijerumuskan juga Ibu Presiden ini untuk aktif kepada Arema. Kemarin juga memberikan motivasi kepada rekan-rekan Arema Women gitu. Datang yang jarang muncul Pak Inal karena keliling ke negara Asia Tenggara dari sponsor. Ini kemarin datang dari Turki ya? Iya, Turen Kidul kan. Mas Inal. Terus satu lagi kita sengaja undang Mas Dwi karena kebetulan Mas Dwi ini punya nama kaliber nasional, salah satu sejarawan yang banyak menulis, yang banyak memunculkan literasi sejarah kejayaan Malang. Karena apa? Jersey kita ini masih berkaitan dengan sejarah kejayaan. Nanti beliaunya akan memberikan yang luar biasa. Bagaimana beliaunya juga berdiskusi dengan kita, berdiskusi dengan jajaran direksi, akhirnya melahirkan sebuah jersey yang identik dengan kita. Harapannya bisa memberikan motivasi dan inspirasi kejayaan Malang untuk bisa benar-benar memotivasi punggawa Singaedan bisa berprestasi tahun ini. Terima kasih Mas Dwi atas kedatangannya, luar biasa. Oke, langsung saja untuk yang pertama. Ini acaranya langsung launching dulu ini. Hah? Oke, untuk launching pertama mohon izin. Ini nggak main-main. Ini yang jadi role modelnya pun ini kita harus melobi selama hampir 2 bulan. Jadi ini langsung modelnya nanti presiden klub yang akan melepaskan bajunya, di dalamnya ada jersey home. Jadi kenapa kita angkat di awal, nanti kemudian ada presentasinya, baru nanti ada tanya jawabnya. Mas mohon izin, mungkin sambutan dulu Mas. Setelah itu izin ya Mas, karena Mas Presiden sudah sering gym, badannya juga sudah luar biasa. Nanti bisa ditunjukkan sambil menunjukkan jersey yang langsung dipakai oleh Mas Gilang. Monggo Mas, waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Ada istriku Mas Inal, Pak Dwi dan juga Pak Sudarmaji, juga rekan-rekan media. Senang rasanya bisa berkumpul lagi dengan teman-teman karena banyak sekali yang komen Pak Sudarmaji ya. Kenapa kok sekarang Arema tuh jauh dari media? Sebenarnya bukan jauh, tapi karena emang lagi PPKM makanya kita batasi. Dan hari ini di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul lagi di sini, ya kan? Kalau kalian nanti ada unek-unek yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Nanti setelah acara proses launching jersey Arema ini kita laksanakan. Dan alhamdulillah hari ini kita bisa melaunching jersey home ya. Ini yang ditunggu-tunggu para Aremania. Jadi hari ini resmi kita launching jersey kita untuk musim ini, tapi belum ada sponsor ya Mas Inal ya. Jadi ini jersinya masih polosan
untuk sponsor kita sudah ada masuk beberapa. Nanti mungkin teman-teman kalau ada yang bertanya bisa kita bantu jawab. Dan yang hari ini kita launching jersey-nya adalah jersey kerajaan di Malang. Ya, ada filosofinya lagi dijelaskan sama Pak Dwi. Intinya jersey yang akan kita launching ini semoga tuahnya bisa memberikan prestasi buat Arema. Para punggawa-punggawa Arema bisa bekerja keras lagi seperti seorang kesatria. Wah, susah banget namanya. Dan harapan kita semua, doakan semua agar Arema musim ini bisa juara dan terus berprestasi. Amin. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musiknya mana musiknya sekalian? Ayo. Siapa? Di depan atau di? Nah, di depan. Mohon izin loh Mas, tanpa mengurangi rasa hormat Mas Presiden. Jadi saya pakai. Ini lobbynya sudah 3 bulan yang lalu supaya bisa jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Musiknya langsung 1, 2, 3. Nah ini. Dibantu oleh Ibu Presiden ini sebagai bukti rasa cinta dan kasih. Nah, wah, tepuk tangan. Apa bikin model kayak pemain? Mas Dwi foto dulu. Yang di medsos sudah mulai bisa dinaikkan biar Aremania tahu ya. Oke, cukup atau belum? Udah. Kanan kiri sudah cukup, silakan Mas. Terima kasih. Oh ya ini. Ya dibuka sekalian. Ini tolong wajahnya difoto ya. Ini stopper kita yang kedatang nanti wajahnya kayak gini. Ini yang kena hambat bergerak. Ya. Ya silakan. Oke. Cukup? Ya. Mohon maaf Ibu Presiden, yang versi perempuannya masih dijahit. Tapi sudah disiapkan sama Sinan. Oke. Jersinya keren. Oke. Silakan, Mas. Untuk selanjutnya, monggo Mas. Mas Inal akan menyampaikan tentang filosofinya, terus kemudian mau disiapkan berapa sih ini, dijual harga berapa sih, terus apakah order sudah bisa dimulai atau seperti apa. Monggo Mas. Baik, terima kasih Mas Darmaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Arema. Ya, izin Presiden. Jadi untuk jersey yang home ini memang sudah lama kita sebetulnya sama dengan away. Tema yang kita angkat ini sudah lama kita diskusikan dengan direksi dan termasuk mungkin Mas Dwi sebagai sumber literasi sejarahnya. Jadi untuk jersey ini secara filosofi kita mengambil sejarah dan budaya Indonesia di masa lampau, khususnya di Malang Raya. Nah, untuk di Malayang sendiri ini kita ngambil salah satu candi, relief candi. Di Malang Raya itu banyak beberapa candi, cuman yang kita angkat di sini adalah Candi Badut. Nah, Candi Badut ini kita ambil salah satu relief di sana untuk ditempelkan di jersey home ini. Nah, filosofinya yang pertama, candi ini adalah suatu bangunan kokoh yang bisa berdiri lama gitu. Dan kita semua struktur bangunannya sudah diakui
kekokohannya sampai ribuan tahun. Nah, itu artinya kita gambarkan sebagai Arema FC yang kita wajib menjaga juga kekokohannya juga. Tuh. Terus yang kedua, di sini Candi Badut ini ada relief Kinara-Kinari. Nah, Kinara-Kinari ini adalah relief yang menceritakan tentang pasangan yang menjaga mata air. Nah, mata air ini digambarkan kalau di kita berarti suatu anugerah dari Tuhan yang tidak ada habisnya. Nah, ini kalau diibaratkan di Arema adalah Arema juga karunia untuk masyarakat Malang Raya. Itu semangatnya di situ. Nah, yang ketiga kita selipkan di sini karena kita ini pas kebetulan memang kita rencanakan kemarin sebetulnya sebelum kompetisi tertunda-tunda, akhirnya kok jatuhnya pas banget di hari kemerdekaan kita 17 Agustus. Kita selipkan stripe merah di situ, itu tandanya keberanian. Nah, sepak bola khususnya Arema ini bukan hanya klub bola tapi juga harga diri yang harus kita jaga dengan keberanian. Secara singkat sih seperti itu untuk filosofinya. Nah, untuk penjualannya ini kita bandrol harga 500.000 full set dengan boxnya juga. Terus mungkin nanti ada pertanyaan untuk target penjualannya, nanti kita bisa tanya jawab dulu ya. Secara singkat mungkin seperti ini, nanti literasi yang lebih detail lagi nanti sama Pak Dwi mungkin yang bisa menjelaskan. Terima kasih Mas. Oke, terima kasih Mas Inal. Luar biasa orientasi dari rekan-rekan bisnis ini mengangkat sesuatu yang menjadi kebanggaan Malang Raya dalam konteks peradaban dihadirkan dalam jersey kita. Selanjutnya Mas Dwi, mohon Mas Adi bisa disiapkan materinya. Bagaimana Mas Dwi akan menjelaskan Arema dalam konteks kebudayaan, Arema dalam konteks peradaban masa lalu. Ternyata Mas Dwi memiliki literasinya. Semoga saja hal ini tidak hanya kita gaungkan saat launching jersey ini aja. Bahkan Mas Dwi tadi sudah menawarkan, ayo kita bikin, kita yang menawarkan, kita akan melakukan jejak peradaban itu. Bahkan tadi dibocorkan sebenarnya ada relief singa bahwa Panji itu di salah satu candi. Mungkin kita kelewat dengan itu. Nanti kita ke depan akan pastikan itu menjadi sebuah simbol perjuangan Punggawa Singoedan. Iya, tepuk tangan. Oke, sudah siap? Ini belum nyala? Oh, TV-nya belum dicas? Oh, sudah dicas. Ini TV yang tidak pakai listrik, tapi tenaga teriakan, makanya mulai silakan Mas Dwi, monggo waktu dan kesempatannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa. Terima kasih Mas Darmaji, Bapak dan Ibu Presiden Arema, serta teman-teman pers sekalian. Pertama saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk dua momen, yaitu momen hari ini yaitu 17 Agustus, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, dan sekaligus seminggu yang lalu itu adalah hari ulang tahun Arema. Nah, ini Agustus ini memang betul-betul menjadi momen, baik momen Indonesia ataupun momen Malang, termasuk di dalamnya momen Arema. Baik, pada hari ini saya kira ada satu momentum juga yang menarik. Momentumnya adalah launching jersey ya. Yang saya menyebutnya ini adalah jersey khusus yang tidak seperti biasanya. Dan momen ini sekaligus apa yang saya sebut sebagai momen Arema kultural. Jadi Arema tidak hanya ke sport, tidak hanya ke sosial, tapi sudah mulai ada rambahan, yaitu Arema kultural. Nah, jadi paling tidak dengan jersey ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa Arema juga harus menjadi menjadi penjaga gawang ya, karena ini kalau berkaitan dengan sepak bola menjadi gawang untuk gawang budaya, yaitu gawang budaya Malang Raya.
teman-teman sekalian, saya di kesempatan ini akan menyampaikan apa yang saya istilahi dengan Malang Jayati. Jadi kejayaan Malang. Malang sebagai sentra peradaban lintas masa. Jadi Malang bukan hanya sebagai kawasan peradaban, tapi Malang sekaligus sentra peradaban dan lintas masa. Tidak hanya dalam satu masa, tapi ada beberapa masa sekaligus. Saya akan memulai pembicaraan ini tentu dari petanda tertua. Jika sejarah itu ditandai dengan sumber data tertulis, maka kesejarahan Malang berdasarkan sumber data tertulis itu tercatat 1261 tahun yang lalu, 1,2 milenium yang lalu. Sumber data tertulis itu adalah prasasti Kanjuruhan, atau orang menyebut juga dengan prasasti Dinoyo, yang bertarikh 760 Masehi. Dengan demikian, perjalanan sejarah Malang adalah perjalanan sejarah yang sangat panjang. Ya. Perjalanan sejarahnya lebih dari 1 milenium, jadi kurang lebih 1/4 milenium yang lalu. Nah, prasasti Dinoyo ini menjadi petanda penting bagi Malang, menjadi petanda mula sejarah Malang. Tapi prasasti Dinoyo ini sekaligus menjadi petanda bahwa kala itu Malang Raya, termasuk juga Jawa Timur, memasuki suatu era, satu periode yang saya sebut sebagai periode literal. Ya. Satu bangsa, satu masyarakat itu dikatakan sebagai masyarakat yang memiliki indikator keberadab itu jika memiliki sumber data literal, yaitu sumber data tertulis. Ketika telah memiliki jejak-jejak literal, telah memiliki tradisi tertulis. Prasasti Kanjuruhan bukan hanya prasasti tertua di Malang Raya, tapi sekaligus prasasti tertua di Jawa Timur. Candi Badut bukan hanya candi tertua di Malang Raya, tapi Candi Badut juga menjadi candi tertua di Jawa Timur. Kerajaan Kanjuruhan bukan hanya kerajaan tertua di Malang Raya, tapi sekaligus kerajaan tertua di Jawa Timur. Orang sering mengatakan bahwa kerajaan Kanjuruhan itu adalah kerajaan bawahan sebagai vasal dari kerajaan Mataram yang berpusat di Jawa Tengah. Pendapat itu perlu dikoreksi. Kerajaan Kanjuruhan adalah kerajaan merdeka, kerajaan yang independen dari Mataram. Oleh karena itu, saya kira ini menjadi petunjuk kepada kita bahwa Malang sudah memasuki pemerintahan yang memiliki pemerintahan yang independen, paling tidak 1,2 milenium yang lalu. Nah, saya kira tidak salah jika teman-teman Arema memilih jejak sejarah, jejak budaya yang ada di Candi Badut ini sebagai unsur untuk mendesain jersinya, yang dalam hal ini adalah relief yang dipahatkan pada Candi Badut. Nah, Candi Badut memang memiliki banyak tinggalan, bukan hanya tinggalan arsitektur yang berupa candi induk dan 3 candi perwaranya, candi pendampingnya, tetapi juga memiliki tinggalan yang berupa arca dan relief. Salah satu relief yang di Jawa Timur hanya dimiliki oleh Candi Jago adalah relief Kinara dan Kinari. Nah ini relief Kinara dan Kinari. Nah, Kinara dan Kinari ini adalah sepasang, karena itu sebutannya Kinara dan Kinari. Digambarkan sebagai manusia setengah burung, jadi antropomorfis. Kinara-kinari adalah makhluk kahyangan. Sebagai makhluk kahyangan, Kinara-kinari sering tampil dalam perhelatan di kalangan itu sebagai musisi yang membawa alat musik petik yang disebut dengan wina. Kinara-kinari, sebagaimana dikatakan tadi, juga sebagai penjaga gawang, sebagai penjaga dari tok yang ada di kahyangan. Apa itu tok? Tok itu adalah mata air. Nah,
bukan alasan, bukan tanpa alasan. Kalau kemudian tok mata air itu dikaitkan dengan relief yang ada di Candi Badut, mengingat Candi Badut berada pada das Kalimetro, Sungai Peradaban, Sungai Purba yang melintas di sebelah utara dan timur dari Candi Badut. Nah, tok atau mata air itu menjadi simbol awal mula kehidupan. Tok juga sekaligus memberikan simbol mengenai keberlanjutan kehidupan, di mana kehidupan dapat berlangsung apabila ditopang oleh keberadaan air. Oleh karena itu relief yang berupa kinara-kinari dan satu pahatan lagi yang ada di tubuh Candi Badut yang menggambarkan relief kertas tempel atau wallpaper ini menjadi kekayaan dalam bentuk seni pahat yang dimiliki oleh Malang Raya. Saudara-saudara sekalian, apakah Malang hanya menjadi pusat kerajaan Kanjuruhan saja? Tidak. Jika pada pertengahan abad ke-8 Malang menjadi pusat kerajaan Kanjuruhan, maka pada awal abad ke-10, tepatnya sejak tahun 929, kembali Malang menjadi pusat kerajaan Mataram di bawah pemerintahan Ku Sendok. Ibu kota kerajaan Mataram dipindahkan dari semula berada di Jawa Tengah, dipindahkan ke Jawa Timur. Ibu kotanya bernama Tamwelang. Sebutan Tamwelang itu didapati pada prasasti Turiang, prasasti yang sekarang masih ada di Turen, di Desa Tanggung, di sebelah barat selatan dari Pasar Turen. Nah, kata Tamwelang ini mengingatkan kita pada satu tempat yang ada di seberang utara aliran Brantas di dalam wilayah kota Malang, yaitu Tembalang atau Tembalangan. Nah, di Tembalangan itulah sangat mungkin antara tahun 929 sampai 940-an ibu kota kerajaan Mataram di bawah pemerintahan Ku Sendok itu ditempatkan. Dengan demikian, jika pada kerajaan Kanjuruhan yang dipilih sebagai lokasi ibu kota kerajaan itu adalah Das Metro, maka pada 1,5 abad berikutnya pusat pemerintahan itu digeser dari Das Metro ke Das Brantas. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, Malang kembali lagi menjadi pusat pemerintahan kerajaan, bahkan kerajaan yang besar di Nusantara. Kebesaran kerajaan ini bisa dibandingkan dengan kebesaran Sriwijaya dan kebesaran Majapahit, yaitu sebagai pusat pemerintahan kerajaan Singasari. Paling tidak selama 70 tahun, selama 7 dasawarsa mulai tahun 1222 sampai 1292, Malang menjadi ibu kota kerajaan Singasari. Mula-mula ibu kotanya berada di pertemuan 3 sungai, yaitu pertemuan Brantas, Amprong, dan Bango, yaitu di satu tempat yang sekarang kita kenal dengan Kutha Bedah. Itulah ibu kota kerajaan Singasari yang pertama yang dulu disebut dengan Kutanagara. Baru kemudian pada masa pemerintahan Wisnuwardana pada tahun 1260-an, ibu kota kerajaan Singasari dipindahkan dari yang berada di wilayah kota Malang, tepatnya di Kutha Bedah, ke arah utara, yaitu ke Singosari sekarang. Nah, dengan demikian paling tidak 3 periode Malang itu menjadi pusat pemerintahan kerajaan, yaitu Kanjuruhan, Mataram, dan kemudian Singasari. Pada masa Majapahit, meskipun pemerintahan pusat itu ada di Welatekta, di Trowulan sekarang, tetapi di Malang ada 2 pasal, ada 2 kerajaan bawahan atau nagari Majapahit yang berada di Malang, yaitu Tumapel dan Kabalan. Bahkan yang menarik perhatian kita, di Kabalan, yang memerintah nagari Kabalan itu adalah putri mahkota Hayam Wuruk sendiri, yaitu Kusuma Wardani. Kabalan sekarang menjadi nama dusun dari desa, dari kelurahan Kedung Kandang, yaitu Dusun Kebalon. Nah, kemudian satu lagi, di akhir masa hidup Buddha,
masih ada satu kerajaan independen yang berada non jauh di selatan Malang Raya, yaitu kerajaan Sengguru. Kerajaan ini baru berhasil dikuasai, baru berhasil ditaklukkan oleh Demak, oleh Sultan Trenggono. Ini pada akhir kerajaan Demak, yaitu pada tahun 1545. Dan tidak berapa lama setelah Trenggono menaklukkan Sengguru, kemudian Trenggono meninggal dalam proses penyerangan terhadap Blambangan, yaitu meninggal di sekitar daerah Probolinggo. Nah, jadi dengan demikian, pada masa Hindu Buddha ada serentetan di mana Malang itu menjadi pusat pemerintahan kerajaan. Pada masa selanjutnya, pada masa kolonial, Malang menjadi kota kedua terpenting, daerah kedua terpenting setelah Surabaya. Bahkan yang menarik perhatian kita, jika sebelumnya pusat karisidenan itu ditempatkan di Pasuruan yang disebut dengan Karisidenan Pasuruan sejak tahun 1926, pusat karisidenan itu digeser dari Pasuruan menuju ke Malang dan sebutannya Karisidenan Malang dengan plat nomor N. Ini menjadi mengapa direlokasi ke Malang? Karena Malang terutama mulai tahun 1900-an itu mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Bahkan Malang yang semula hanya satu pemerintahan yang disebut dengan Regen Malang atau Kabupaten Malang, kemudian dimekarkan menjadi dua, menjadi Regen atau Kabupaten Malang dan Kemente atau Kota Praja Malang. Dan itu menandai tahun 1914. Dan itu menandai adanya dua Malang, yaitu Kota Malang dan Kabupaten Malang. Bahkan kemudian disusul lagi dengan adanya pemekaran berikutnya tahun 2001, yaitu hadirnya Kota Batu, sehingga Malang adalah suatu entitas, sehingga muncullah tambahan kata raya pada Malang, yaitu Malang Raya. Arema walaupun menggunakan kata Malang itu tidak hanya menempel pada kota Malang, tapi Arema paling tidak menempel pada Malang Raya. Tapi Arema juga menempel pada Indonesia. Karena itu Arema Indonesia, Arema Malang, Arema Indonesia. Nah, sekali lagi mengakhiri paparan saya mengucapkan selamat kepada teman-teman Arema FC karena dengan dilansingnya jersey yang bertemakan kultural, sekali lagi ini merupakan tonggak baru dari apa yang saya sebut sebagai